Nah, sekarang saya mau tanya sedikit saja Pak soal yang banyak viral-viral nih Pak. Kan katanya Pak Amin itu pernah bernazar katanya kalau kemarin Pak Prabowo kalah mau jalan dari Jakarta Jogja Pak katanya. Itu bagaimana Pak? Nah, itu nggak betul ya. Tidak betul. Nggak betul. Saya sudah telusuri dari segala. Mengingat-ingat gitu. Nggak ada. Nggak, saya cari di Google memang ada ya. Yang saya pernah menantang itu kalau mereka yang membuat berita hoax kemana-mana bahwa Amin Rais itu komisaris Freeport. Jadi dia sedang bersandiwara, dia anti eksploitasi Freeport, tapi diam-diam dia komisaris Freeport dengan gaji yang aduhai. Kalau ada yang bisa membuktikan, saya akan jalan kaki sampai ke Surabaya, terus setelah itu saya naik pakai ban, ya akan sampai ke Papua gitu. Oh, gitu. Nggak ada bisa, jadi itu hoax ya. Oke. Jadi tidak benar itu Pak. Pak, saya bikin kejutan lagi buat Bapak. Kalau Pak Amin Rais ini kalau kita lihat dari kacamata saya atau kebanyakan orang-orang yang sudah mengenal Pak Amin ya sudah tahu lah Pak Amin seorang tokoh. Tapi apakah benar di balik itu kita mau lihat Pak oleh pakar semiotika Pak. Saya panggil Pak tamu saya ada Pak Hisham Fakhri. Pak Hisham. Ketemu lagi Pak. Silakan. Pak Hisham, malam hari ini Pak Hisham saya minta kembali Pak Hisham Pak. Kali ini tokohnya Pak Amin Rais Pak. Ya. Sudah kenal Pak sebelumnya? Sudah sejak remaja Pak. Sejak remaja sudah kenal. Oke. Junior saya. Junior. Sudah puluhan tahun nggak ketemu. Nah meskipun junior, coba kita baca karakter dari Pak Amin Pak ya dengan sebagai pakar semiotika. Mungkin kali ini bisa dari tanda tangan dulu Pak. Boleh. Dari tanda tangan Tapi Pak sebelum Amin. dari tanda tangan, satu hal dari gestur yang saya kenal beberapa waktu lalu tuh, yang saya masih ingat sampai sekarang adalah performa tentang kerapiannya. Kerapian. Jadi kalau beliau tuh kalau tampil di mana-mana selalu necis. Betul Pak. Rambutnya klimis. Ya, sebenarnya biasa ya, biasa ya. Ya memang tidak luduh gitu loh ya. Betul. Jadi mulai dari bawah sepatu, celana sampai rambut itu selalu luar biasa. Terima kasih. Ini Pak, hati-hati loh Pak Fakhri ini Pak. Nanti ujung-ujungnya nggak enak loh Pak. Iya. Awalnya aja. Nah, boleh Pak tanda tangan Pak ada di sini Pak. Ya. Kita lihat bagaimana yang udah-udah Pak dibacain semua nggak apa-apa ya. Ini just for fun nih, seru-seruan Pak ya. Seru-seruan saja. Ini tidak. Oke. Yang lebih besar boleh Pak? Oke. Yang lebih panjang? Oke. Wah. Jadi ini apa coba Pak? Diperlihatkan di kamera Pak. Hisham. Tanda tangan Pak Amin Rais. Ya. Kita lihat, saya pernah melihat tanda tangan ini beberapa tahun yang lalu Pak. Nah perbedaan yang saya lihat itu adalah beliau mengawalinya lebih pendek, padahal sebelumnya beliau melalui lebih panjang sekali untuk mencapai titik ini. Nah artinya apa? Artinya secara semiotik ada sebuah perjalanan. Kalau dulu masih dalam proses, tapi sekarang sudah masuk pada wilayah-wilayah yang jauh lebih spiritualis. Maksudnya apakah dulu ambisius gitu? Sekarang sudah tidak ambisius? Ya barangkali gitu? dulu masih ada sedikit untuk yang harus diselesaikan. Tapi pada tahapan tertentu, karena ini pendek, artinya saya melihat ini adalah tanda tangan sudah melalui pada batas-batas spiritual. Karena sudah reformasi kali Pak Amin. Barangkali begitu ya. Faktor usia barangkali juga menentukan juga itu seperti itu Pak. Ya mungkin. Jadi lebih ke spiritualis. Lebih kuat lagi karena memang beliau itu struktur ini kan tanda-tanda struktur yang memang tidak biasa dan ini agak sedikit tanda petik lah kira-kira begitu ya. Ada satu kekuatan dorongan ya seperti yang kita lihat seperti ini. Ini yang saya lihat dari beberapa bagian karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Ini terpotong-potong. Artinya ada persoalan itu tidak hanya satu, tapi semua persoalan kumpul menjadi satu dan beliau harus menyelesaikannya. Saya suka angka 6. Nah, ya, karena rukun iman itu memang 6. Saya malah nggak pernah menghitung 1, 2, 3, 4, 5. jadi dari berbagai sudut ini maka menjadi sebuah kesatuan, Pak. Dan itulah Amin Rais. Itulah yang memiliki kekuatan, atau dalam bahasa lain itu ada sebuah dorongan, barangkali di luar dari kehidupan yang nyata itu adalah dorongan sehingga beliau menjadi seperti sekarang.
Jadi segala keputusan, segala tindakan bukan saja karena menganalisis analisa logisnya, tapi ada dorongan di luar dirinya sehingga beliau menjadi seperti sekarang ini. Kira-kira gitu, Pak? Ya, mudah-mudahan. Apa, Pak? Mudah-mudahan. Kalau dari Pak Amin sendiri dorongan dari luar itu apa, Pak? Ada dari luar. Ya, kalau saya perjalanan kita di dunia ini itu bukan berakhir di kuburan, ya. Tapi kemudian kita tahu di seberang kubur itu adalah kehidupan yang abadi, gitu loh. Jadi yang mendorong saya melangkah ke depan itu dorongan bahwa dunia ini hanya sementara, gitu. Jadi lakukan ala kadarnya, tidak usah terlalu ngoyo. Betul. Sampai menjual prinsip agama apalagi gitu, karena ada yang lebih abadi. Apa ini bisa disebutkan dengan satu kekuatan yang kita sebutkan extrasensory perception tadi, Pak? Itu mungkin betul ya. Jadi kalau saya pikir mengapa dulu saya dosen di Yogyakarta kok tiba-tiba getol bicara suksesi ya. Ya betul. Sehingga orang heran ada apa ini gitu. Baru pulang dari Amerika sudah sukses itu ngapain gitu ya. Ya. Nah seperti itulah kira-kira ya. Jadi I don't know. Oke, Pak Isyam. Ya. Kalau kira-kira nih Pak ya, negatifnya atau nggak enaknya apa itu Pak? Ya, Dari tanda tangan itu bisa dibaca. kenapa saya tadi bicara tentang sedikit seperti itu? Karena ini biasanya intuisi, feeling itu sangat mendominasi untuk pengolah selanjutnya. Nah, biasanya ini sekarang umumnya hal-hal yang kurang-kurang lah begitu Pak. Ya, pasti ada kelemahan, ya. Jadi kalau jangan main-main loh dengan seorang Amin Rais. Kalau beliau sakit hati, wah, itu apa maksudnya baperan gitu Pak Amin? Ya, mungkin bisa juga ya, karena baperan tadi. Baper tuh bawa susah perasaan atau lama untuk kembali move on lah, kira-kira begitu loh, dengan satu orang atau dua orang lebih. Jadi kalau orang merasa disakiti, jadi butuh proses lama untuk bisa. Tapi kalau saya ini Pak Isyam, ya, waktu zaman reformasi itu. Kan saya diteror di segala macam lah ya, katakan Sengkuni, Durno, wah nggak mau, banyak hal-hal yang tidak benar lah gitu ya. Nah kemudian Pak Kiai Ali Yafi, tokoh NU yang saya hormati itu, saya ketemu di RSIJ, Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, dia bilang Mas Amin hendaknya tahu Nabi Muhammad SAW yang sempurna saja dikatakan tukang sihir, dikatakan majnun, dikatakan sakit ayan, gitu. Jadi kalau Mas Amin dikatakan macam-macam, nggak ada apa-apa, gitu. Ya, sehingga saya sebagai orang yang tidak ada suku hitam pun dibanding Nabi yang sempurna itu, ketika diteror saya malah ketawa, gitu. Ya. Jadi inilah hidup ya. Jadi semakin diteror saya semakin semangat malah. Oke, semangat, baik. Supaya tidak menyurutkan. Pak, kita next ke berikutnya Pak. Selain tanda tangan kita bisa lihat dari jari mungkin? Ya. Satu lagi Pak. Oke. Tadi kan move on-nya agak lama gitu misalnya. Ini pencemburu loh Bapak ini orangnya. Oh, pencemburu. Iya. Jadi bagus nih. Jadi yang di rumah Ibu senang Pak buat selalu cemburu. Kurang lebih begitu Pak. Iya. Menarik. Betul. Benar ya? Ada betulnya. Betul ya. Pak, cemburuan. Tapi bagus lah Pak, kalau itu bagus positif lah kira-kira. Iya. Ada lagi dalam sebuah teknik semiotik, itu kan semiotik itu adalah membaca simbol dan tanda Pak. Jadi dari tanda tangan dan sebagainya, masih banyak hal-hal yang lain. Jadi saya punya ada dalam istilah di era kita itu apa yang kita sebut dengan palmistry Pak, mungkin Bapak pernah dengar. Jadi tapi palmistry tidak dalam goresan garis, tapi dalam bentuk tangan. Bahkan kuku pun juga bisa kita asosiasikan menjadi tanda-tanda tertentu. Boleh Pak, coba. Misalnya saya punya alat Pak. Jadi Bapak cuma hanya menempelkan saja seperti kayak begini, kan kelihatan tuh Pak. Nah, pertahankan ini, nanti kita akan lihat Pak. Ya, kanan apa kiri? Sembarang. Ya. Jadi gimana? Gini. Boleh, dua tangan Bapak. Oke. Maaf. Atas sebelah sini saja. Maaf, jempolnya kelihatan. Oke, kita lihat ini. Nah, cukup. Struktur tangan, boleh lihat kamera ya. Sini, maaf. Oke. Nah, ini tanda tangan Pak. Jadi antara telunjuk dengan jari manis itu setara.
Kamera boleh Ya, secara setara. Jadi ada keseimbangan. Jari tunjuk dan jari manis. Ya, itu ada berarti memperoleh sebuah situasi seimbang. Artinya hari ini sekarang Pak Amin boleh katakan sudah melampaui sebuah fase yang jelimet lah di sebelumnya. Jadi sekarang tinggal mensyukuri, tinggal menikmati, tinggal melihat situasi nimbang cucu, apalagi cucu beliau baru dilahirkan dan sebagainya. Itu betul. Salah tuh. Jadi nggak benar kalau Pak Amin ingin masih berkuasa. Saya nggak yakin. Bukan nggak benar, malah saya nggak yakin. Karena fase itu sudah terlewati. Dari sini nggak. Ya, karena kan setiap tangan kan berubah dalam fase dan itu tidak kemarin tapi hari ini. Jadi ada sebuah fase yang seperti itu. Kemudian ada jiwanya hidup. Jiwanya hidup. Jadi artinya jiwanya hidup itu adalah bahwa sekarang ini justru pendekatan secara spiritual itu jauh lebih kuat ketimbang 5 tahun, setahun yang lalu. Kira-kira begitu, Pak. Ya itu betul. Iya. Jadi kalau saya makin tua makin ingat akhirat terus. Jadi bawaannya tuh pengen ketemu sama yang dikuasa saja begitu. Jadi sekarang sih sudah barangkali saya tidak tahu apakah Bapak masih peduli dengan dunia politik atau tidak. Saya tidak yakin apa ketika Bapak bicara tentang politik. Dari jari yang mana itu kelihatan bahwa Pak Amin itu tidak lebih banyak tadi spiritualnya dibandingkan dengan jadi dari sini politiknya. Pertama ini jadi antara jari telunjuk dan jari tengah sama kelingking itu hampir rata. Ini ya, jari tunjuk dan jari tengah. Ya, 3 ini loh. Itu ya. Mari coba Pak Rifki tangannya begini. Gini? Nah, sama nggak Pak berdirinya? Enggak. Strukturnya? Tidak. Enggak. Artinya kita masih ada satu kekuatan-kekuatan untuk bisa mencapai salah satu tujuan. Oh iya betul, masih banyak tujuan beliau saya, Pak. sudah tidak, Pak. Beliau sudah sama semuanya. Oke, umur saya separuh beliau, Pak. Ya, keseimbangannya begitu. Kemudian sini, Pak. Ini dengan sini, itu sama, Pak. Oh, ini dengan bawah ini sama? Itu. Jadi keseimbangan tadi loh, Pak Amin. Intinya adalah ketika telapak tangan ini dibentuk, itu mungkin karena faktor usia juga mempengaruhi. Jadi fase-fase saat ini Pak Amin Rais berada pada posisi keseimbangan yang hampir sempurna. Bu, ini bukan karena junior tadi itu ya, Bapak langsung bilang hampir sempurna tadi itu. Ini gara-gara junior Bapak bagus-bagus Pak sebelumnya, Pak. Enggak, beliau sering ketemu dulu di masjid dan lain-lain. Jadi ya sudah lah, saya kira ini tidak mengada-ada insya Allah. Baik Pak Amin, terima kasih Pak Amin sudah datang di Talkshow malam hari ini, Pak. Mas Hisham terima kasih juga sudah hadir di Talkshow malam hari ini, Pak. Kita punya kebiasaan lagi, Pak, di Talkshow kita akan selfie bersama.